dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? 10.5? Sudah siap belajar? Siap ya. Oke ya. Silakan mungkin bisa dilihat di samping kiri kanannya yang masih ada sampah. Itu bisa diambil dan bisa dibuang ke depan ya. Makanannya juga bisa ditaruh di panci atau disimpan dulu ya. Kita akan belajar ini. Nah sebelum kita belajar, saya presentasi dulu. Ada yang tidak masuk? Saya aja. Siapa? Nabila Geja. Kenapa? Nabila Geja. Oke, akhir terus. Reviva. Oke, itu kenapa? Ananda. Oke, Ananda kenapa? Sakit juga. Evelyn sakit juga. Semoga kalian sehat selalu ya, biar selalu sekolah dan bisa mengenalkan. Oke, kita sebelum kita mulai masih ingat pertemuan lalu. Jadi kita sudah beberapa kali pertemuan ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu kuartil? Coba tunjuk jari, tunjukkan nama. Ya, ada lagi yang mau menambahkan apa itu kuartil? Coba tunjuk jari dulu, baru oke. Kuartil itu kalau seluruh data tapi disimpan, jadi seperempatnya data itu. Oke, seperempat datanya itu. Boleh ditambahkan? Siapa namanya? Saya kemudiannya 2008, kuartil adalah tiga nilai yang membagi data yang diberikan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oke, ya, jadi fungsinya adalah kalau kita bicara tentang kuartil itu adalah yang pertama adalah data terurut gitu ya. Jadi kalau kita belajar kuartil itu harus dari data terurut. Jadi data terurut dulu, terus baru data tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Kemarin kita udah belajar jangkauan ya. Jangkauan itu apa ya? Ada yang tahu? Coba dari nama? Oke. Jangkauan itu selisih antara data terbesar dengan data terbesar. Oke, ya bagus ya. Jadi jangkauan itu adalah data terbesar dikurasi data terkecil. Kemudian masih ingat bagaimana cara kita menyajikan data untuk statistika yang sudah kita pelajari? Ada apa aja penyajian datanya? Tabel, histogram. Oke, ada tabel ya, ada histogram. Hari ini kita akan belajar tentang cara lain menyajikan data gitu ya, dalam bentuk lain gitu ya, yaitu box plot. Gitu. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu box plot, apa itu bagaimana cara kita membuat sampai nanti menginterpretasikan. Jadi tidak hanya bisa membuat ya diharapkan, tapi kalian juga bisa mengerti kenapa sih kita harus belajar box plot gitu ya. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu box plot itu seperti apa? Atau baru dengar? Baru dengar ya mungkin ya, kalau di SD, SMP itu kan kalian belajar diagramnya diagram batang, diagram lingkaran gitu kan. Nah sekarang kita belajar ada yang namanya box plot. Ya silakan bisa dibuka ya, karena ini LCD-nya tidak menyala ya, jadi bisa pakai HP buka PPT box plot yang bentuknya PDF ya. Kemarin saya yang sudah dikirimkan itu di grup sudah bisa diakses. Itu kan ada permasalahannya, masalahnya gimana? Ya,
Jadi 5 warga dari Kabupaten di Kota Semarang. Pertama dari Aisyah 1 juta. Jadi 500.000. Terus jadi 500.000. Yang 2,5 juta. Buat teman kita 3 juta. Terus yang 1 juta. Dari kan nih kalian jadi perangkat desa, kira-kira kalau suatu RT ini dapat kalau rata-ratanya itu 2,5 juta, apa yang kalian lakukan? Ada lagi mencari rata-rata. Oke, nah kira-kira rata-ratanya berapa? Kita cari 14 dibagi dengan 7 berarti 2 juta. Dapat banget nggak? Ada yang dapat, tidak bantuan. Tapi berikutnya, kalau misal ada salah satu warga, misalkan Endang, tiba-tiba 5 tahun kemudian, itu dia dapat penghasilan 500 juta. Wow. Rata-ratanya jadi berapa? Berarti 513 ya, bagi 7. Nah, berapa tuh? 3 koma ya. Benar? Nah, ya. Nah, apakah RT tersebut mendapat bantuan? Kira-kira apa solusinya? Sudah dong pindah. Tetap dibagi, tapi yang membutuhkan. Kira-kira apa lagi solusinya? Kira-kira istilahnya kasihan ya. Asal diusir ya, paling kaya lagi ya. Apa? Nah, apakah masih relevan rata-rata ini? Maka dari itu kita gunakan yang namanya tadi di awal kita belajar kita yang kembali kuartil, karena kalau kuartil itu apa namanya kita bagi rata gitu ya istilahnya ya. Jadi ada atas, ada bagian bawah gitu. Jadi sama ratakan, kalau rata-rata kan menyamaratakan gitu. Jadi seolah-olah semuanya terlihat sudah mampu gitu ya kalau rata-ratanya sekian. Tapi kalau kita pakai kuartil kita bisa lihat barang datanya lebih akurat. Makanya itulah fungsinya kita belajar yang namanya kuartil dan juga box plot. Nah, kita kenal dulu bagian-bagian box plot atau ya sekalian kita belajar bagaimana cara kita membuat box plot. Jadi dalam box plot itu harus ada apa aja sih? Ada yang bisa menyebutkan? Boleh. Ya. Boleh di apa namanya? Garis ditulis istilahnya juga boleh. Oke, ya terima kasih Reva. Ya, jadi seperti yang Reva tuliskan ya, di sini ada bagian-bagiannya. Ada namanya outliers. Jadi tadi kan box plotnya kan ini kan. Nah, outliers itu adalah titik di luar yang berada di luar area box plot gitu ya, namanya pencilan. Kalau kita bicara tentang data ini, kira-kira yang menjadi outliers itu siapa? Nah, setelah kita tahu X minimum dan X maksimum, kemudian kuartilnya, masing-masing kuartilnya. Setelah itu, untuk membuat box plot kita harus mencari apa lagi? Oke, ya ada istilah namanya pagar luar dan pagar dalam. Ada yang mau mencari pagar dalam dan pagar luar? Oke, ya. Oke, coba perhatikan teman kalian ya. Ini cara menentukan pagar dalam dan pagar luar untuk box plotnya ya. Teman-teman ini kita cari pagar dalamnya, yaitu rumusnya itu Q1 dikurangi 1,5 buka kurung, Q3 dikurangi Q1 tutup kurung. Nah, Q1 nya kan tadi 1 juta, terus 1,5, Q3 nya 4 juta, Q1 nya 7 lagi. Terus kita kurangi dulu yang di dalam kurung, jadi hasilnya 3 juta. Terus dikaliin sama 1,5, jadinya 4,5. Satu dikali 4,5 dengan ini 3,5 juta. Ya, yang pakai keluarnya sama kayak P2 paketnya 3 plus 1,5 terlalu P3 P1.
B3-nya di sini 4 juta tambah 1,5 24 juta kurangin 1 juta, artinya 4 juta tambah 1,5 kali 3. Terus 4 juta tambah 1,5 juta, artinya 8,5 juta. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, kalau di sini kurang dari tidak dipakai, kalau di sini kurang dari dipakai, itu dipakai sebagai apa? Dipakai sebagai ekornya. Si ekor ini, base curve itu adalah ekor. Jadi kita tarik dari kuartil 1 ke nilai minimum dan dari kuartil 3 ke tadi pagar 2. Kalau kita nariknya ke X maksimum akan panjang kan? Gitu. Nah, ini yang nantinya menjadi yang namanya pensi. Kalau kalian bekerja dalam industri, mungkin kalian bisa melihat kayak yang kualitasnya bagusnya banget itu yang mana gitu ya, atau yang mungkin yang kurang itu yang mana. Kita lanjutkan diskusi kelompoknya ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kita membuat box plot lebih detail dalam kelompok kalian. Silakan bisa berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, silakan di tempat yang kemarin ya. Jangan bisa dibawa alat tulisnya dan pulang balik. Tulis buku, catatan.
Tidak ada mungkin aktivitas satu dulu aja ya. Ini yang maju satu dulu aja karena waktunya terbatas ya. Jadi ya, tapi tetap dilanjutkan. Nanti saya sediakan wadahnya untuk mengupload hasilnya di padatnya ya. Nanti saya upload. Menghadap ke depan dulu dengan aktivitasnya kita simak dulu aktivitas 1 ya. Nanti aktivitas 2 itu bisa kalian lanjutkan, aktivitas 2 dan soalnya bisa dilanjutkan nanti dikirim ke padat ya, saya kasih linknya. Ya, sambil dicek barangkali nanti ada berbeda bisa atau mungkin ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya.
Untuk kelompok lain ada tanggapan? Apakah sama pekerjaan kalian dan diskusi kalian dengan yang di depan atau ada perbedaan? Ya, ada pertanyaan? Sama? Sama nggak? Kelompok satu? Kelompok satu ya? Kelompok 4? Sama. Kelompok 8? Sama, oke. Ada pertanyaan, ada yang mau bingung cara membuatnya? Bisa ya? Oke, kalau bisa beri tepuk tangan untuk kelompok. Jangan maaf ya karena waktunya terbatas, jadi mungkin kita hanya bisa membahas aktivitas satu. Di sini saya tekankan lagi untuk tadi saya lihat beberapa ada yang masih bingung istilah ini ya JK, jantak jarak, jangkauan, antinter, kuartil gitu. Itu sama aja kayak apa yang tadi sebelumnya ya, Q3 dikurangi kuartil 1 gitu. Ini hanya mencari Q3 kurangi bisa saja biar lebih ringkas dalam perhitungan gitu. Kemudian untuk cara membuat box plotnya ini kalian juga harus menyesuaikan dengan skalanya ya. Jadi sesuaikan dengan skala, jangan buatnya itu adalah simetris gitu. Jadi nggak selamanya simetris. Nanti kan kalian pada interpretasinya kan. Ini interpretasinya apa? Condong kemana? Yang begini kiri ya. Kiri artinya apa? Kuartil 2 atau mediannya itu lebih jaraknya itu lebih banyak ke kuartil 1 gitu. Jadi datanya itu penyebabnya di kiri gitu. Datanya banyaknya di sini. Kiri. Terus ada pencilan nggak? Ada pencilannya nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena tadi agak dalamnya apa? Kurang dari ini X minimum. Ini artinya apa? Tidak dipakai. Kalau ini lebih dari X maksimum, artinya juga tidak dipakai. Jadi kebalikan ya. Aturannya itu bolak-balik, jangan bingung. Kalau pagar dalam hubungannya sama minimum, tapi kalau pagar luar sama maksimum, cuma aturannya bisa dipahami. Silakan bisa dilanjutkan untuk aktivitas 2 sama aktivitas kelompok. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto, dikirimkan ke atletnya. Nah, selanjutnya ini silakan kalian bisa hadap ke depan dulu. Saya beri supaya lebih paham dalam ini
materi box plot dan interpretasi. Ini nanti silakan bisa dikerjakan. Untuk kuisnya ya, ada sini dulu. Nah, soalnya itu ada oh ya, soalnya saya nanti bagikan. Ini individu ya, nanti satu kertas folio dibagi dua. Silakan bisa dibagi dengan kelompoknya, folionya, tapi pekerjaannya sama. Itu soalnya sama. Tapi mengerjakannya secara individu. Bagi dua ya, kanan kiri. Ya di bagi dua mau sendiri. Ada yang belum dapat? Ditulis nama sama nomor presensi, jangan lupa. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya kalau tidak ada pertanyaan mungkin salah satu bisa menjelaskan. Hari ini kita sudah belajar apa ya? Yes ya, kita. Apa saja yang harus kita cari? Oke, terus terus keluarga satu, dua, tiga. Oke, setelah itu ada dalam ada dua. Setelah itu ya, setelah itu di integrasi. Oke, tentang ya, untuk yang mungkin hari ini itu saja dari saya ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa dilihat di PPT itu di terakhir, bagian terakhir ada apa? Biasa ada oleh-oleh ya. Oleh-olehnya nanti bisa dinikmati ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa long term memory ya. Jadi bisa diingat selalu gitu ya. Dan jangan lupa terus belajar matematika. Ya mungkin sebelum ditutup salah satu bisa memimpin doa. Ya, berdoa. Sebelum kita belajar matematika pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipersilakan. Doa yang beri salam kelas selamat terima kasih sukses. Amin. Saya